Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah bercat krem dengan halaman kecil yang selalu tampak rapi. Rumah itu dihuni pasangan suami istri, Raka dan Sinta. Dari luar mereka terlihat seperti pasangan ideal, saling tersenyum ketika keluar rumah, menyapa tetangga dengan ramah, dan tak pernah terdengar bertengkar keras. Namun seperti pepatah lama, tak semua yang terlihat indah di luar indah pula di dalam. Raka adalah pegawai kantoran di sebuah perusahaan swasta. Rutinitasnya padat, berangkat pagi pulang sore dengan wajah lelah. Sinta sang istri adalah ibu rumah tangga sepenuhnya. Ia mengurus rumah, menyiapkan makan, dan merawat Raka dengan sabar. Namun di balik itu komunikasi mereka semakin berkurang. Saat makan malam yang terdengar hanya suara sendok, garpu, bukan tawa seperti dulu. Beberapa bulan berakhir, Sinta mulai mengisi waktu dengan mengikuti arisan bersama ibu-ibu komplek. "Lumayan mas, bisa tambah temen," ujarnya suatu kali. Cabi sambil menyajikan teh, Raka hanya mengangguk, sibuk memeriksa ponselnya. Di rumah itu juga ada Maya, seorang pembantu rumah tangga berusia 19 tahun yang baru bekerja 3 bulan. Maya pendiam, sopan, dan jarang berbicara kecuali ditanya. Hal itu, Sinta bersiap pergi arisan bulanan. Begitu Sinta menutup pintu, rumah itu tenggelam dalam kesunyian yang akan menjadi awal dari badai besar. Siang itu udara cukup panas. Raka yang masih duduk di ruang tamu mulai merasa bosan. Televisi menyala tapi pikirannya kosong. Pandangannya tak sengaja tertuju pada Maya yang sedang menyapu lantai. Peluh di kening gadis itu mengkilap karena cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Raka menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi entah mengapa matanya kembali tertuju pada Maya. Awalnya ia hanya melempar pertanyaan ringan. "Maya, kamu udah makan siang?" tanyanya. Maya sambil menunduk menjawab pelan. "Sudah pak," Raka tersenyum tipis. Lalu melanjutkan, "Kalau capek duduk sebentar, gak apa-apa." Maya ragu, tapi menurut. Dari situ obrolan mereka perlahan bergeser ke hal-hal pribadi. Keluarga Maya di kampung, alasan ia merantau, hingga rasa kesepiannya bekerja jauh dari rumah. Di titik itu Raka mulai merasakan sesuatu yang berbahaya. Bukan sekedar kasihan, tapi keinginan yang melampaui batas. Ia tahu ini salah, tapi godaan seperti bisikan halus yang terus memanggil. Langkahnya semakin dekat, suara hatinya semakin samar. Maya yang merasa sungkan hanya diam, tak berani menatap. Dan di saat batas moral seharusnya menjadi penghalang, Raka justru melangkah melewatinya. Hari itu ia membiarkan hawa nafsu mengalahkan akal sehat. Apa yang terjadi di rumah itu bukan hanya pengkhianatan terhadap Sinta, tapi juga pengkhianatan terhadap dirinya sendiri sebagai seorang suami dan manusia. Yang tak mereka tahu, takdir sedang merencanakan sebuah kejutan pahit. Sinta akan pulang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di tempat arisan, Sinta baru saja tiba ketika teleponnya berdering. Pesan singkat dari ketua arisan masuk. "Maaf, acara dibatalkan. Ada anggota yang mendadak sakit." Sinta menghela nafas, merasa sayang sudah dandan rapi. Ia memutuskan pulang lebih awal, berniat membuat Raka makan siang. Ia membayangkan akan menemukan suaminya sedang bersantai menonton TV. Namun saat membuka pintu rumah, langkahnya terhenti. Suara samar dari kamar membuat jantungnya berdegup tak karuan. Dengan kaki gemetar, ia melangkah pelan mendekat. Setiap detik terasa seperti jarum menusuk kulitnya. Ketika pintu kamar terbuka, matanya membelak, nafasnya tercekat. Di hadapannya Raka dan Maya tanpa tergesa. Wajah mereka pucat seperti tersiram air es. Dunia Sinta seakan runtuh. Ia berdiri, terpaku, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya tatapan kosong yang menusuk jauh ke hati Raka. "Mas," suara Sinta bergetar. "Selama ini aku percaya, kenapa pertanyaan itu menggantung di udara? Tak ada jawaban yang mampu memulihkan luka yang baru saja tercipta." Maya menangis.
memohon maaf dengan suara lirih. Namun rasa hancur di hati Sinta sudah terlalu dalam. Sinta berbalik, berjalan keluar rumah tanpa membawa apapun selain dirinya dan air mata. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi dentumannya terasa menghancurkan seluruh isi rumah itu. Raka hanya berdiri kaku, menyadari bahwa dalam satu siang ia telah kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa sunyi bagi Raka. Rumah yang dulu ramai kini seperti kuburan. Tidak ada suara Sinta di dapur, tidak ada aroma masakan yang menenangkan. Maya sudah pergi, memilih pulang kampung setelah kejadian itu. Tinggallah Raka sendirian, dihantui rasa bersalah yang terus menggerogoti pikirannya. Ia mencoba menghubungi Sinta berkali-kali. Pesan-pesan penuh permintaan maaf terkirim, namun tak pernah dibalas. Raka bahkan menunggu di depan rumah orang tua Sinta, tapi pintu tak pernah dibukakan untuknya. Setiap malam ia hanya menatap langit-langit, teringat senyum Sinta di hari pernikahan mereka, dan betapa mudahnya ia menghancurkan semuanya hanya karena nafsu sesaat. Di sisi lain, Sinta berusaha menata hidupnya kembali di rumah orang tuanya. Meski hatinya hancur, ia berusaha tetap kuat di depan keluarga. Ibunya sering berkata, "Nak, luka memang perih, tapi waktu akan mengajarkanmu untuk berdamai." Namun setiap kali mengingat wajah Raka, hatinya kembali berdenyut perih. Sebulan berlalu, sebelum Raka memberanikan diri datang langsung ke rumah mertua. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia berkata di depan semua keluarga, "Aku khilaf, aku tahu, maaf ini mungkin tak akan pernah datang, tapi aku ingin merubah. Aku rela menjalani apapun untuk menebus kesalahanku." Sinta terdiam lama. Kata-kata itu menembus hatinya, tapi luka di dalam terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Namun di lubuk hatinya ia tahu, membenci selamanya hanya akan membuat dirinya terjebak. Hari itu Sinta memutuskan memberi Raka satu kesempatan. Bukan karena ia sudah lupa, tapi karena ia ingin belajar melepaskan beban di hatinya. Kesempatan kedua yang Sinta berikan bukanlah tiket gratis untuk kembali seperti semula. Justru itu adalah ujian berat yang harus dijalani Raka. Ia mulai mengikuti bimbingan pernikahan yang disarankan oleh seorang ustadz di masjid dekat rumah. Di sana ia belajar bahwa kesetiaan bukan hanya soal menahan diri dari godaan fisik, tapi juga menjaga hati dari pikiran hal-hal yang bisa merusak. Setiap minggu Raka menulis surat untuk Sinta. Bukan surat panjang yang memohon maaf, melainkan catatan kecil tentang apa yang ia pelajari, tentang kepercayaan, tentang harga diri seorang perempuan, dan tentang arti rumah tangga. Sinta membacanya diam-diam. Meski hatinya masih dingin, ia mulai melihat bahwa Raka benar-benar berusaha berubah. Maya yang kini tinggal di kampung mendapat kabar dari Sinta, bukan karena kabar kemarahan, melainkan ajakan untuk melanjutkan pendidikan. "Kamu masih muda, jangan biarkan kesalahan ini membentuk masa depanmu," tulis Sinta. Pesan itu membuat Maya menangis, menyadari bahwa di balik luka yang ia sebabkan, Sinta masih punya hati yang besar. Meski hubungan mereka belum kembali seperti dulu, ada secercah cahaya kecil yang mulai masuk. Sinta menjaga jarak, tapi perlahan ia mulai mengizinkan Raka menemaninya di beberapa acara keluarga. Raka tidak lagi bicara banyak, tapi setiap geraknya menunjukkan kesungguhan. Ia tahu membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu, dan ia siap menjalaninya berapapun lamanya. 2 tahun berlalu sejak hari kelam itu. Perjalanan mereka penuh air mata, perdebatan, bahkan momen-momen ketika Sinta hampir menyerah. Namun pelan-pelan luka mulai tertutup. Tidak hilang tapi tak lagi menganga. Raka kini menjadi suami yang jauh lebih peka dan menghargai setiap detik bersama istrinya. Ia tak pernah lagi memberi ruang bagi godaan untuk masuk. Mereka kembali tinggal di rumah lama yang dulunya terasa seperti neraka. Namun kali ini rumah itu bernyawa kembali. Dapur yang dulu sunyi kini penuh aroma masakan. Ruang tamu kembali diisi tawa. Dan setiap sore mereka duduk di teras menikmati secangkir teh sambil bercerita. Sinta tidak lupa
apa yang pernah terjadi, dan ia tidak memaksa dirinya untuk melupakan. Baginya, memaafkan bukan berarti menghapus masa lalu, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.